Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan video tutorial membaca Al-Quran dengan metode Iqra. Dengan metode Iqra ini akan memudahkan dan praktis, cepat dan tepat dalam membaca Iqra, sehingga kita lebih cepat untuk membaca Al-Quran. Kita lihat cuplikan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ayatillah Parlaungan Nasution SPDI, Unit Kerja SD Negeri 152987 Sipan, Angkatan 23, Kelompok 2. Merupakan salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Baiklah, langsung saja kita pengenalan huruf hijaiyah. Sekarang kita akan memperkenalkan huruf hijaiyah satu per satu. Dimulai dari A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da, Za, Ro, Za, Sa, Sha, So, Do, To, Zo, A, Go, Fa, Ko, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, A, Ya. Ya, kita ulang sekali lagi dengan nada yang cepat. A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da, Za, Ro, Za, Sa, Sha, Sho, Do, To, Zo, A, Go, Fa, Ko, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, A, Ya. Baiklah, untuk peserta Bapak, silakan diikuti bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da, Za, Ro, Ja, Sa, Sha, So, Do, To, Zo, A, Go, Fa, Ko, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, A, Ya. Ya, itu adalah bunyi huruf hijaiyah. Terima kasih. Selanjutnya, kita pengenalan baris. Nah, tanda baca atau baris dalam Al-Quran itu ada 8. Jika kita lihat, ya, di situ karena ada 8 apa saja itu? Yaitu yang pertama, ini fathah, A. Kemudian kasroh, I. Kemudian dhammah, U. Kemudian tanwin, an. In, un, kemudian sukun atau tanda mati, kemudian tasdid. Nah, dalam Al-Quran ada 8 harkat atau baris dalam huruf Al-Quran. Harkat itu sama dengan baris. Yang ke-8 ini harus kita kenal. Sekali lagi kita ulang. A, I, U, an, in, un, sukun, dan tasdid. Ayo sama-sama dulu. 1, 2, 3, ya. A, I, U, an, in, un, sukun, dan tasdid. Oke, itu adalah tanda baca atau baris dalam Al-Quran. Selanjutnya, kita lihat cara menyambung huruf hijaiyah. Nah, cara menyambung huruf hijaiyah ini tentu ada 3 cara, tapi harus kita bedakan huruf-hurufnya. Mana kelompok di awal, ya, kemudian di tengah, dan di akhir. Nah, ada huruf tentunya di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk itu, lebih jelasnya kita lihat tabel berikut ini. Nah, di sini sudah Bapak kasih tabel, ya. Di sini ada huruf hijaiyah. Lihat nih semua. Dari atas ke bawah. A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da, Za, Ro. Nah, ini semua ada juga di awal. Bisa dibaca ya. Ini di awal, kemudian di tengah, ini di akhir. Ya, sedangkan A di awal itu tidak ada, di tengah tidak ada, di akhir ada. Sedangkan ini Ba adalah huruf di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk lebih pahamnya, ya, kita lihat contoh berikut ini. Nah, ada contoh yang Bapak terapkan. Di sini lihat nih, ada huruf apa aja? Ta, A, Ha. Coba kita baca bersama-sama. Ta, A, Ha. Ya. Kemudian di sini kita lihat ya huruf ta, A, Ha ini di awal
Lihat nih, kita lihat di awal. Bagaimana di awal huruf ta. Nah, ini ada ta di awal. Kita cocokkan dulu ke kolomnya. Betul enggak? Ya, benar ya. Kemudian huruf A di tengah. Lihat nih A. Mana A di tengah? Ayo ini. Lihat nih. Tanda panah Bapak ini. Ada A di tengah. Nah, betul ya. Kemudian huruf H. H di akhir. Ini H di akhir. Ya, betul. Sehingga menyatu menjadi ta, A, H. Oke. Bapak rasa nanti dengan latihan kita sering melakukan ini maka lebih paham dan lebih cepat mengerti. Oke. Selanjutnya huruf yang tidak bisa disambung di depannya. Ada 6 huruf yang tidak bisa disambung di depannya. Huruf apa saja itu? Lihat. Ini ada A, Da, Za, Ro, Za, Wa. Di awal ya. Huruf yang tidak bisa disambung di depannya, bukan di awalnya, di depan hurufnya. Artinya sesudah huruf itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang sudah Bapak buat. Nah, ini contohnya. Ada tanda huruf merah? Ada ya? Kita lihat semua. Ini ada huruf Ro. Ya, huruf Ro tanda merah. Jadi dibaca marhama. Ro ke depannya tidak bisa disambung ke huruf H ini. Begitu juga dengan za. Za dengan la. Tapi kalau di awal boleh ya. Di awal boleh disambung. Semua huruf yang 6 ini kalau di awal boleh disambung. Tetapi di akhir tidak boleh disambung. Sa, ala, zahaba. Itu dia. Oke. Selanjutnya kita mengenal tanda panjang pada bacaan. Nah, ternyata ada tanda panjang. Karena kalau kita lihat tanda panjang inilah yang mengakibatkan bacaan itu tandanya panjang. Ada 2 harkat, ada 3 harkat, 4 harkat, 5 harkat, dan 6 harkat, dan sebagainya. Ya, oke. Kita lihat tanda panjang yang pertama adalah masuk huruf alif di akhir huruf berbaris patah. Seperti apa itu? Agar lebih pahamnya, kita lihat uraian berikut ini. Nah, sudah ada Bapak buat, ada huruf ma ditambah alif di akhirnya. Sama dengan ini warna hijau. Lihat nih ha, ma dengan alif. Dibaca ma, 2 harkat ya. Kemudian ada na ditambah alif. Aturan dia na, 1 harkat saja. Na, kemudian menjadi 2 harkat. Nah, begitu. Nah, nih. Ada contoh-contoh yang Bapak buat ya. Lihat tanda-tanda merah, huruf merah alif ya di akhir. Sudah dimasuki huruf alif. Itu sehingga menjadi panjang. Na, a, fa, ba, ya, sa, ja, kho. Oke? Tanda yang kedua, apa itu tanda yang kedua? Masuk huruf waw di akhir huruf berbaris dhamma. Contohnya, nah, ada warna biru Bapak buat contohnya. Mu ini wow ya, wow mati. Berbarisnya di awalnya doma. Mu, lu, nu, begitu. Selanjutnya yang ketiga, masuk huruf ya di akhir huruf berbaris kasroh. Ya, sebelum huruf ya itu berbaris kasroh, itu maksudnya ya. Lihat nih, si ini kan kasroh, kemudian masuk ke ya, si, ni, fi, begitu. Yang keempat adalah barisnya berdiri. Lihat nih, barisnya berdiri. Ini juga disebut dengan mat badal ya, mat badal. A ada huruf merah ini, lihat huruf merah kan sudah ada barisnya berdiri. Itulah contohnya ya. Kemudian yang kedua, ilafihim ya. Yang kelima, barisnya melengkung. Nah, seperti apa ini? Sudah kita lihat contohnya. Ini contohnya ada melengkung ya. As-samai, syawaun dan sebagainya ya. Pengenalan huruf illat. Nah, ternyata dalam membaca Iqra perlu kita pahami huruf illat. Apa itu huruf illat? Huruf illat ini adalah huruf yang berpenyakit. Kenapa dikatakan huruf yang berpenyakit? Karena jika ditemukan huruf illat maka cara membacanya dianggap tidak ada. Makanya dikatakan
huruf berpenyakit. Nah, kita lihat ada huruf ilat ada 3, yaitu alif, waw, ya. Contohnya, lihat yang warna merah, jelas ya. Ta'lamuna. Jelas, ta'lamuna. Langsung kena, bukan ta'lamu anak, bukan ya, bukan. A-nya tidak kita baca karena dia adalah huruf ilat. Kemudian ni, mi, ki. Ya, kemudian ulaika. Langsung ke la ya, enggak kita baca lagi ini. Ulaika. Wow, yang merah ini tidak kita baca lagi. Itu adalah huruf ilat. Oke, selanjutnya pengenalan mad lain. Mad lain ini adalah hampir sama dengan huruf ilat tadi. Ya, cuman bedanya apabila ada huruf alif, waw dan ya dimasuki huruf hijaiyah berbaris patah di awal kalimatnya. Patah di awal kalimatnya. Seperti apa? Kita lihat contohnya, ya. Nah, ini sudah jelas ya. Ini huruf waw contohnya, huruf waw dulu. Au, mau, dau, di awalnya ini berbaris patah, ya. Itu dia. Kemudian nih huruf ya, baina, ya huruf ya. Itu dia. Oke, lanjut. Kita sekarang tentang hukum bacaan kolkolah. Kolkolah adalah memantulkan bunyi huruf mati seolah-olah hidup. Hurufnya itu ada 5. Bazada, toko atau di toko baju. Ya, yang mana kita hafal terserah. Yang penting hurufnya ada 5. Atau koptoba jindal. Pokoknya ada istilah-istilah yang mudah kita hafal. Ya, apa hurufnya? Bazada, toko. Kita lihat dalam contohnya, ini ada contoh yang warna merah. Ini ba, za, da, to, ko. Semua sudah Bapak buat warna merah. Kita baca. Ini hurufnya mati ya. Mati, tapi seolah-olah hidup. Karena dia memantulkan bunyi huruf mati. Wa ab, ko, wajah, hihi, kodhan, atau amahum, aklamin. Nah, itu dia. Seperti itu ya. Kalau dalam ayat kul huwallahu ahad. Nah, ya itu dia memantul, terpantul huruf yang mati seolah-olah hidup. Kemudian pengenalan huruf alif lam. Nah, huruf alif lam ini alifnya bisa dianggap tidak ada, bisa juga dibaca. Kalau dia di awal kalimat harus kita baca. Ini di awal kalimat itu berlaku hanya di awal kalimat. Awal kalimat apa contoh? Alhamdu ya, itu. Apalagi allazina di awal ayat ya. Di awal ayat itu harus kita baca. Tetapi jika di pertengahan ayat alifnya tidak kita baca. Contoh ma'al langsung ke la-nya atau lamnya ya. Ma'al hamdi. Ini juga di pertengahan. Wal imani bil fatihati. Jadi semua di pertengahan. Ada contoh tadi di awal, ada di pertengahan. Kata kuncinya, jika di awal, alif lamnya tetap dibaca. Jika di pertengahan, maka alifnya tidak dibaca. Oke. Kemudian, lanjut kita pengenalan wakof. Ya. Wakof adalah tanda berhenti di akhir ayat yang mengakibatkan mematikan huruf akhir ayat. Lihat warna biru. Warna biru itu yang kita matikan. Kenapa kita matikan? Karena ada wakof. Menjadi apa? Ta'maluna berubah menjadi ta'malun. Ya. Kemudian muhtadin. Lihat di sini dalam Iqra 5-nya halaman 5. Amina menjadi amin ya. Nah berubah menjadi sukun akhirnya karena ada wakof. Nasta'in mutadin ainal yakin waturi sinin yazibun mustahzi'un mukridun muslihun fil uqad iza sad fi tadlil ashabil fil yakhtalifun minal mumtarin. Nah, sudah kita matikan di akhir-akhir ayatnya ya.
Oke. Kita lanjutkan pengenalan mat iwat. Mat iwat ini juga karena ada wakof ya, kemudian tanwin di akhirnya. Cara membacanya dihilangkan baris tanwinnya satu menjadi fathah. Contoh, kodahan karena dia mat iwat atau ada wakof maka menjadi kodha, tapi panjang ya, dibaca panjang 2 harakat. Kodha, nakoa. Nah kita lihat dalam ikroknya nih. Abada, abadan berubah menjadi abada gitu ya. Contoh, kita baca dulu 4 ayat dari awal. Yaumal qiyamati wajna wal adiyati dhabha fal muriyati qadha falmughirati subha. Nah, itu dia ya. Jadi jelas kita lihat, kita baca panjangnya jelas ya. 1 ayat lagi ya. Fasarna bihi naqa'a. Itu dia. Oke, kita lanjutkan. Bila terdapat huruf H atau ta marbutoh ya, yang ta marbutoh ini bila terdapat huruf H atau ta marbutoh di akhir ayat maka berubah menjadi H ya, berubah menjadi H. Lihat, aniyatin berubah menjadi aniyah. Kita baca dulu ya, kita baca. Perhatikan biar Bapak baca biar paham. Di akhir ayatnya, di situ ayat yang pertama lihat di situ ada niatan ya. Tapi bukan niatan kita baca, jadi miyah ya. Coba perhatikan. Tasla naron hamiyah. Ayat yang kedua. Tusqa min ainin aniyah. Itu ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tanda tasdid. Nih, ada tanda tasdid. Tanda tasdid ini seperti huruf W. Ya. Kenapa huruf tasdid ini? Setiap bacaan yang menghadap tasdid, suara ditekan 2 harakat, tanda tasdid menyatakan 1 huruf mati dan 1 huruf hidup. Lihat nih sudah Bapak tulis ini. Inna, 2 jadinya hurufnya, 1 mati, 1 hidup. Lihat tanda panahnya, 1 mati, 1 hidup. Tapi ditekan ya. Inna, amma, ummuhu. Nah, jika huruf tasdid ini ada alif lam, itu dianggap tidak ada. Contoh, lihat nih. Ini ya udah Bapak buat tanda merah alif lam ya, alif lam ada tasdid. Setelah itu wan naharu wan nasu bin nuzuri. Itu ya, jadi langsung ke hurufnya. Itulah akibat tasdid tersebut. Ingat ya, agak cepat dia ke hurufnya. Wan naharu. Itu ya, wan naharu wan nasu bin nuzur. Oke, kita lanjutkan. Hukum mim bertemu dengan ba. Hukum mim bertemu dengan ba atau dikatakan dengan ikhfa sapawi. Ikhfa sapawi ini jika dibaca dengung dengan merubah bunyi huruf ba menjadi mim. Lihat nih dalam ikroknya. Akafaratum ba'da imanikum. Ya, aturan kalau seandainya kita baca tanpa ini akafartum ba'da. Ya, itu apakah akafartum ba'da. Itu tapi karena ada hukumnya agak cepat kita buat dan seolah-olah jadi mim. Ba itu berubah seolah-olah menjadi mim. Akafartum ba'da imanikum, didengungkan ya. Kita lanjutkan contohnya biar lebih jelas. Fabashirum
bi'adzabin alim. Di situ. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Satu ayat lagi. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Itu dia ya. Oke. Kita lanjutkan. Cara membaca kalimat Allah berbaris fathah dan kasroh. Ada perbedaannya. Kalau berbaris fathah dia mendapatkan kalimat Allah, itu dibaca loh. Tapi kalau kasroh dia mendapatkan kalimat Allah, itu dibacalah. Jelas ya? Lihat ini sudah Bapak buat tanda panahnya. Ini wa berbaris fathah mendapatkan kalimat Allah. Dibaca loh. Wallah Rasulullah. Kita terapkan dalam ayat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu ya, jelas ya. Kalau kalimatnya kasroh, lihat nih. Bismillah. Walhamdulillah. La quwata illa billah. Itu jelas ya. Itulah dia kalimatnya. Kita lanjutkan. Nah, ini cara membaca ayat di permulaan surah. Ini banyak sekali yang tidak paham cara membaca ayat di awal surah. Karena kenapa? Karena kita kan metode Iqra, tapi di sini harus dituntut juga dengan metode juz amma atau alif bata sa jin ha kha dal zal ro zai sin sim shot dot to zo ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Terus hafal ya. Kita ulang dulu dengan huruf juz ammanya ya, alif bata ya. Ikuti Bapak ya. Alif ba ta sa zin ha kha dal zal ro zai sin shim sod dot to zo ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Nah, kita terapkan dalam awal kalimat ini. Ingat kuncinya, jika tidak ada baris ya dibaca seperti alif-alif itu atau juz amma itu. Tapi kalau ada baris tetap dibaca seperti metode Iqra. Contoh, ini kan ada alif di awal, ada barisnya? Tidak ada, ya, tidak ada kan? Dapat kita lihat, maka kita baca alif lam mim. Kemudian yang kedua, alif lam mim shad. Yang ketiga, alif lam ra. Nah, dibaca ro-nya ya karena ada barisnya. Tuh. Alif lam mim ra kaf ha ya ain shad toha sin mim sin yasin. Itulah dia cara membaca ayat di permulaan surah. Demikian tutorial metode pembelajaran Iqra, mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ini sebagai panduan awal atau dasar kepada anak Bapak untuk dipedomi dan dapat ditonton bersama, diulang-ulang videonya agar lebih paham dan lebih mudah untuk membaca Iqra. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.